lalu ada materi pembelajaran. Di sini ada data kuantitatif, kemudian ada ukuran data yang memang cukup besar cakupannya, kemudian kita ubah menjadi data berkelompok dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk langkah-langkahnya, teman-teman bisa langsung lihat di modul pembelajaran yang kakak bagikan. Nah, kalian sudah lihat kan? Nah, di sana ada contoh soal 1. Nah, kita langsung ke cara yang pertama. Itu ada, kita bisa menggunakan turus ataupun langsung menggunakan angka dari berapa jumlah data tersebut. Untuk langkah pertama, untuk menentukan tabel distribusi pertama dari data berkelompok, pertama kita harus menentukan jangkauan data, yaitu Xmax kurang Xmin. Kemudian langkah kedua yaitu kita harus mengetahui banyaknya atau kelas interval, yaitu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Kemudian langkah ketiga yaitu panjang kelas, kita harus tahu panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan jangkauan per banyaknya kelas. Lalu yang keempat, kita harus tahu batas bawah dan batas atas dari kelas interval tersebut. Yang kelima yaitu batas bawah nyata dan batas bawah yang ditentukan. Yang ini kita harus mengetahui apakah data dan angka dari setiap kelas dan interval tersebut angka bulat atau desimal. Nah, kita jika angka desimal maka dilihat dari komanya, misalnya 0,05 dikurang atau ditambah. Kalau misalnya dia bulat berarti dikurang 0,5 atau ditambah 0,5 dan begitu pun seterusnya. Kemudian ada langkah ke-6, frekuensi masing-masing kelas interval ditentukan. Dalam hal ini harusnya ditentukan terlebih dahulu. Kemudian langkah ke-7 ada titik tengah. Kita harus mengetahui titik tengah interval atau yang bisa disebut dengan dari nilai tengah dari data yang per setiap subdata yang dibagi dengan 2 atau sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kita lihat contoh soal, kita lakukan dan kita terapkan, teman-teman bisa melihat. Nah, di latihan soal teman-teman bisa melihat dan menyajikan data dengan mudah. Nah, kalaupun ada yang belum bisa dimengerti bisa langsung ditanyakan dengan kakak ya. Nah, latihan-latihan soal yang kakak berikan itu tidak akan keluar dari luar materi, dan pembahasan ini akan terus kita pelajari. Nah, tapi untuk sekarang kakak menyajikan dan juga memberikan materi terlebih dahulu. Nah, dari soal-soal tersebut, jika kalian ada kesulitan maka tanyakan langsung kepada kakak. Tapi jika tidak, bisa kalian terus latihan, bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, untuk itu kita akan melaksanakan yang namanya evaluasi pembelajaran.